sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala rasulillah wa ala hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan yang kita bahas di tempo hari ini kan bahas kita tidak akan bisa maju kalau kita tidak berani untuk melakukan. Sedangkan keberanian belum cukup karena perlu keuletan ketabahan dan sabar. Ulet, sabar, berani belum cukup. Ternyata di dalam tubuh organisasi atau masyarakat itu enten virus atau penyakit yang justru nanti bisa menggagalkan rencana-rencana yang sudah tersusun, bahkan sudah melangkah pun bisa bubar karena ada satu virus atau penyakit yang namanya nifaq. Mari kita bahas apa dampak yang sangat berbahaya dari nifaq. Bismillahirrahmanirrahim. Lam arro bainal hilalil qabihah wasifatil dharratil lati syarrat fi jismil ummah saryanal kah roba bil azam khalatan abbah wala sifatil asa min da'in nikah. Ngendikan lam arro raningan ingsun bainal hilalil qabihah antara pira-pira perilaku kang ala wasifatil dharratil sifat yang membahayakan Allah disarot yang menjalar bijismil ummati dalam tubuh organisasi, tubuh sebuah bangsa saryanal kamen sebagaimana menjalurnya merambatnya aliran listrik fil azami khalatan abbah wala sifatan asna minta itibak. Saya tidak pernah melihat bahaya yang melebihi bahayanya nifaq. Karena dari kata wabil, karena memang nifaq itu adalah penyakit yang sulit untuk diobati. Wal maradul fatal, dan termasuk penyakit yang menyebabkan kematian. Kasuro dororon bil ummah mina aladi a'daiha alladzina yatahayyanuna al-fursa lil intiqadi 'alaiha wa intiqasi biladiha min adrafiha. Karena sifat munafik itu manggon berjangkit neng dene wong yang selalu menunggu kesempatan untuk menghancurkan siapa yang menjadi sasaran. Kita melihat sejarah tenggene perang Uhud, sekian ribu yang sudah berangkat. Ini gara-gara wong munafik sitok 300 mengundurkan diri. Tahun 1825-1830 Nusantara pada waktu itu ada perang Selarong. Pangeran Diponegoro ditangkap, dilanjutkan Alibasa Sentot Prawiro Dinuso. Itu yang sakti banget, sakti. Jadi tidak ada musuh dari Belanda itu mau datang ke daerah Magelang. Ini jarak jauh mandek ke markasi. Di Jumoni kacang hijau sebarang dari arah sana sebarang kacang hijau. Kono main cerat kafe. Dari sana sampai berbulan-bulan Belanda gagal. Tapi pada satu ketika Gusti Allah mekane kudune harus terjadi. Nopo? Salah satu dari teman akrabnya Ali Bandana yang podo-podo tunggal satu pesantren tunggal guguran dipanggil. Piye caranya?
Berisiasatnya ternyata diundang pengajian pauran peringatan Maulid Nabi. Dalam catatan itu boleh kudus hanya 300. Undang pengajian Maulid Nabi. Ahli bahasa Sunda dihadirkan. Mereka itu Belanda datang nyebarnya itu gak ngerti. Nyebar kacang hijau malah jadi capar. Tadi Belanda masuk. Orang ternyata salah satu itu tadi membocorkan kelemahan rahasianya kok iso gak mati. Ternyata pada waktu walimah Maulid tadi di antara 300 kambing itu dicampur jadi babi. Nah, jadi ternyata nek itu mendikani guru nih sing pokok sakti pokok ojo mangan daging babi. Nah, satu yang dari sekian tunggal guru bocor no. Akhirnya kesalahan beliau menurut ya berarti sumber dari cerita ini. Waktu dijajah ini matur, alimasan. Niki mungkin disejo, nopo boten disejo. Nah, ini salah itu lanjutkan itu jasa rasa kakean takon. Akhirnya sejo gak sejo pokok mangan seandainya tidak mestinya kan uang malangan aku mangan wak wedus gini nek dagang kan katutan lah ini gak luntur tapi kalau bilang di ini nek anu mangan disejo nopo boten disejo gak disejo luntur akhirnya itu artinya inilah bahayanya munafik mungkin di antara setiap organisasi terus ngerancang ini kok enak satu saja yang nifak ini ya dodol apa oh iya benar juga kita dari satu tim sukses pilkada terus buat di kafe enak sitok dengan jadi joy karena apa ternyata nifak itu sungguhnya apa yang menyebabkan orang nifak ternyata karena siji ada sebuah kebencian kepada seseorang yang maka dia berani menjadi munafik. Yang kedua, ya karena ada sesuatu yang lebih menyenangkan daripada menawi nopo niku enten yang dijinakakan la ilaha illallah wa la ilaha illallah itu rene ora lek sedene kene untung yo tak terus ngene lek bahasane wong biyen nek menang londo melok londo lek menang draw melok draw. Innal adwal muhajimah Bismillahirrahmanirrahim. Innal adwal setuhune musuh al muhajimah kang nyerang ila ra'atul ummah ila ra'atul nalikane ningali ing musuh sapa almatu sebuah bangsa kelompok masyarakat tahayat mongko cawis-cawis sapa man tindak mi'adahu kanggo nulas peranan niku wae. Kalau kita tahu bahwa kita berusaha untuk mengira dengan segala peralatan yang mungkin mampu menangkis. Tapi nek musuh nek jero dhewe sapa sing ate di perang? Lah tak aja. Ya wong itu tambilane bendina karo aku. Ora bagaimana? Ini memang justru makanya orang menimpa ini bidadil asfalinan berada di posisi nanti di akhirat paling bawah lebih ngesor mana timbangannya wong kafir. Kalau wong kafir merangi wong Islam memang kena tetapi kalau munafik iki apa dikene no yo mesti la ilaha illallah orang dikene yo nyatane ngriwi ono ya takbir barang sholat bahkan hafal Quran kita kan kenal pembunuh Sayyidina Ali apa Quran terus ya hafal Quran jadi bukan jaminan. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita sudah mengetahui bahwa itu memang musuh, maka bangsa yang mau diserang itu tahayyat lidamidahu wa sodil baroti
bima huwa atidun, dengan peralatan yang dia miliki yang diperkirakan memang mampu untuk mengalahkan itu. Wa ba'dun sadamati, dan dengan beberapa sebab yang memang mampu melemahkan serangan dari musuh. Fa ilam tataki sarrahu kullahu fa inna tatromana mata sanudar ahu min awadi mudui. Kalau diperkirakan musuh itu, wah gak mampu, maka kita bisa menghindar karena memang jelas. Tapi lek wong munafik, kita berapa tubuh kita ada yang munafik. Jangankan sampai ke organisasi, di tengah keluarga saja, sakontoan dan sebagainya. Maka di sini dianjurkan amal munafiq adul ummah ar-rabit. Munafik itu sifat penyembah, itu adalah musuh umat yang mampu menyelinap di tengah kita, dan itu sangat sulit untuk dihilangkan. Kalau begitu bagaimana? Fa'u'i dukun maksaron nasiin, waspadalah waikan teman-teman pemuda maksaron nasiin, untuk satu, jangan sampai kita menjadi munafik. Kedua, ikhdaru ayyadiba fi qulubikum, jangan sampai sifat munafik itu menjalar di tubuh kita, apalagi di masing-masing kita. Fatamasaku benar wa mahiya ilan narun tukhribul ahdar wal yabis. Nanti kalau itu sudah menyala, maka itu yang akan mampu membakar seluruh yang ada. Karena hutan terbakar itu bukan krono penyembelahan gini bobedi. Kepertian anak orang pelatih diterima oleh gas yang kecil akhirnya menyala. Gas itu nanti diterima pakai kertas atau daun-daun kering, entek. Maka di awal tadi penyakit yang menjalar merambat bagaikan aliran listrik, sangat cepat sekali. Nah, mungkin kalau penjelasan terhindar dari menghadapi itu, amin ya rabbal alamin. Itu yang terkait dengan langkah-langkah kita dalam membentuk organisasi. Maka satu kesepakatan, kebersamaan, pengakuan ini adalah satu hal yang penting. Teman-teman semuanya, itu organisasian kita lanjut tentang bahasan kita yang kemarin tentang bagaimana anjuran ajaran-ajaran tentang tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya tidak ada pertanyaan yang nanti kita bahas di akhir. Ini masalah bikin saja. Air yang bisa dibalusi kan diterangkan ada 7 sumber. Bagaimana kalau kita seandainya berwudu atau bersuci dengan air aqua? Padahal ya. Tapi kalau sudah jenenge. Nanti kita. Yang kedua, seandainya kita punya anak yang sudah mahir baca Al-Quran krono TPD. Nah, tetapi itu adalah anak wanita. Bagaimana kita seorang ayah makmum karena merasa itu anak saya lebih pintar daripada saya, maka tidak seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut tentang keaswajan yang membahas tentang tarawih yang masih berputar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadatun. Di saat kemarin kita sudah sepakat bahwa beberapa ulama itu kan damel tarawih niku 20 rakaat, kemudian 3 rakaat sholat witir. 20 rakaat 3 sholat witir. Kemudian di pembahasan akhir kemarin bahwa sholat itu dilakukan oleh Rasulullah tidak berjamaah, bersama-sama tadi jamaah, karena bersama-sama saat masuk masjid orang-orang ikuti, tapi bukan sholat jamaah, orang lain. Baru tarawih itu dilakukan berjamaah pada periode awal dari pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
ziyadatun. Al-Fakir hada dalilun ala sihhat ziyadatil ummah. Fi ziyadati ala ma waradu min ibadatin masratin mimma la raiba fi anna lil-insani ayyusalliya minan nafilah ma sata'a bil-laili wan nahar. Ada utai keterangan yang menjelaskan tentang tarawih 20 rakaat seperti hadisnya dari Aisyah di atas. Ini adalah memperkuat dari beberapa pendapat yang memang sholat tarawih dilakukan 20 rakaat. Kemudian ditambah lagi ziyadah dari Al-Fakir Mbah Yai Ali Maksum. Ada dalil-dalil yang menerangkan mimma la raiba fi, ada sebuah kaul yang menjabarkan bahwa setiap orang ayyusalliya yang sholat sapa insan minan nafilati sanging sholat sunat mastata'a bil laili wan nahar. Tengger ku enten ngeton sholat niku dikengken rosak kuat-kuate orang nganggo hitungan sehingga seperti Imam Syafi'i itu pernah sholat sampai 500 rakaat semalam. Pada waktu lewat wong iki lho sholat iso sampai 1000 bareng padahal biasanya 500 rakaat. Akhirnya tengah sini lah iya lagi uang-uang ngomong aku 1000 rakaat berarti wayahe aku jadi kuat aku aja 1000 aku 500 berarti kan aku ki urung padha karo penilaian wong terus kula jenengan sedekah oh kuwi lho sumbangane 2 juta nek aku 200 berarti aku berarti wayahe 2 juta. Sehingga Imam Syafi'i berpikir besoknya langsung sholat 1000 rakaat setiap malam. Berarti dari dasar ini sholat yang memang tarawih itu 20 rakaat itu patokannya itu. Seandainya kita mau lebih, wah ini kita sholat sunat dan terus sampai semalam itu ngomong-ngomong ini juga diterangkan di bab awal kemarin bahwa pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz di Madinah 36 rakaat. Kemudian ada yang di Syam itu 50 rakaat. Qala sadaya fattarawih mongko utawi tarawih idan nalikane oleh pirang-pirang rakaat ternyata disepakati iku misruna bahwa tandane iku misruna 20 apane rakaat mindal jami menurut 4 mazhab siwal witri kecuali sholat witri. Jadi 20 itu saliyane witri. Menurut Al-Malikiyah qalu ada tarawih misruna rakaatan sifat syafi'i wal witr. Menurut Imam Mazhab Malikiyah hitungan sholat tarawih itu 20 rakaat selain syafi'i wal witr 2 rakaat setelahnya dan 1 rakaat berikutnya. Wabil Mizan Sa'roni pendapat Abu Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad. Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Hanafi itu kemudian Imam Hambali dan Imam Syafi'i tiga mazhab ini menyampaikan anna sholat tarawih di Ramadan isruna. Faqala Syafi'i radhiyallahu anhu al-isruna lam ahabbu ilayya. Walaupun mungkin ada beberapa pendapat yang menjelaskan tidak 20 tapi mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i secara pribadi menyampaikan al-isruna lahum ahabbu ilayya. Menurut Malikiyah semuanya la aku 20 paling demen aku. Jadi tidak 36, tidak 50, tidak 8 tapi 20. Sebabnya bahwa inna bil jamaah afdal dan melakukan sholat tarawih dengan dilakukan jamaah itu lebih utama karena itu sudah disponsori di awalnya oleh Umar bin Khattab dengan dasar dawuh kanjeng Nabi ashabi kan ujung waman istadaitum bi ayyim istadaitum sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang-bintang penunjuk jalan arah. Kalau ini bintang ini kalau berarti kalau orang begitu. Nah, sahabatku juga yang menunjukkan arah kita dan saran-saran keagamaan. Baik kita itu siapapun yang kau ikuti maka kau akan mendapat
petunjuk. Dengan demikian Mazhab Syafi'i karena itu sudah diajarkan oleh Umar bin Khattab, saya lebih setuju mengikuti itu, maka dilakukan sholat tarawih secara berjamaah dengan hitungan 20 rakaat. Kemudian kalau ada orang yang melakukannya 8 rakaat atas dasar hadis yang disampaikan yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, summa qala Syafi'i lagi gunakan mayakul. Tetapi di saat kita sudah sepakat 20, tetapi jika umat Islam ada yang menyatakan 8 dengan dasar mustani dan bersandar ila hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Alasannya kan Aisyah telah pernah menyampaikan sebuah hadis yang berbunyi gini. Rasulullah tidak pernah melakukan sholat kecuali 8 rakaat, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian pada saat Rasulullah selesai melakukan sholat, Sayyidah Aisyah tanya, atanamu qabla an tutira ya Rasul? Qala ya Aisyah inna ainaya tanamani wa la yanamu qalbi, muttafaqun alaihi wa Bukhari Muslim. Dari 2 hadis ini coba kita teramati, kita bedah hadis ini. Yang pertama, Rasulullah tidak sholat, sunat itu yang maksudnya di Ramadan dan di luar Ramadan kecuali 8 rakaat. Nah, kalau bahasa di Ramadan dan di luar Ramadan, sedangkan tarawih itu kan kecuali 11 rakaat. Kecuali 11 rakaat. Nah, padahal yang ada tarawihnya itu kan hanya Ramadan. Tapi kalau tadi dikatakan di Ramadan dan di luar Ramadan, berarti dibicarakan ini duduk tarawih. Nah, di Ramadan dan di luar Ramadan Rasulullah tidak melakukan sholat di Ramadan dan di luar Ramadan kecuali ala ihdal asrata Ramadan yusolli arba'an bitaslimandani 4 rakaat 2 salaman, 4 rakaat 2 salaman, kemudian 2 dan 1. Nah, karena di ulama kita bersepakat bahwa maksimalnya sholat witir itu 11 rakaat, maka kalau digabung dan kita teliti dengan bahasa di Ramadan dan di luar Ramadan, maka dawuh ini menjelaskan tentang witir. Berarti Rasulullah 11 rakaat yang disampaikan Aisyah itu bukan tarawihnya, tetapi witirnya. Apa alasannya ulama Ahlussunnah mengatakan itu witir? Hadis Rasulullah yang juga diriwayatkan oleh Aisyah. Qala dan Aisyah, "Qultu ya Rasulullah, atanamu qabla an tufira." Jenengan kok salat 11 rakaat niku napa pun witir? Napa niku jenengan pun sare? Apa pun sare sajune lakoni 11 rakaat sebagai witir tadi. Berarti Rasulullah 11 rakaat ini dari dasar hadis ini adalah sholat witir. Jadi boten sholat tarawih. Padahal sholat tarawih itu dilakukan setelah sholat isya sebelum tidur lazimnya, dan sholat witir dilakukan oleh Rasulullah rata-rata sesudah bangun dari tidur. Walaupun tadi dijelaskan kedua mata saya ini memang tidur tapi hati saya tidak tidur. Berarti secara manusiawi Nabi kaya hari. Ini engkang menjelaskan bahwa yang disampaikan oleh Aisyah tadi bukan penjelasan tentang tarawih.
Kemudian ada alasan yang berikutnya. Jadi alasan yang pertama Awalan dari Rasulullah wa yadullu ala nasratul ini awalan qaulu Aisyah atanamu qabla al-firo dari bahasa Indonesia dengan melakukan itu nomor sehari. Yang kedua, ana sholat tarawih la tujatu fi Ramadan. Kalau itu 11, kenapa Rasulullah diceritakan oleh Aisyah di Ramadan dan di luar Ramadan? Berarti niki boten nerane bukan terawih. Nah, yang ketiga, Anal Bukhari menurut Imam Bukhari waktu al-hadzan itu sholat al-witr. Kesimpulan yang langsung dijelaskan, ditegaskan oleh Imam Bukhari, hadis itu adalah penjelasan sholat itu yang berkaitan terawih. Dan nanti berikutnya kita masuk ke bab yang bagaimana penerapan sholat witir itu bermacam-macam. Ini mungkin tidak sesuai bahas ada yang perlu ditanyakan. Dalam bab yang pertama lalu terkait munafik ya. Jadi anjuran ikhtiar untuk menghindari sifat munafik niku pripun atau anjuran ikhtiar menghadapi orang-orang yang munafik ini? Karena memang nggak saya pungkiri kan biasanya ada lah hal seperti itu dalam setiap organisasi karena dijadikan pembahasan dalam kitab tersebut. Yang pertama kita harus tahu sebab munafik tadi sudah sampaikan. Penyebab mereka adalah sebab kebencian kepada orang yang dikhianati. Yang kedua adanya sebuah permasalahan yang dianggap lebih menguntungkan. Maka bagaimana caranya kita untuk tidak terjangkit seperti itu? Yang pertama adalah sifat sebuah kejujuran yang memang dibenarkan sesuatu yang kita rasakan tidak menyenangkan. Itu sebenarnya ada sesuatu yang akan menguntungkan. Agar kita tidak terjebak kepada sebuah kemunafikan. Misalnya, aku terus ini, kok ada tawaran ini aku tak melok ini ya. Misalnya, ini kan kita akan berbuat munafik akhirnya. Nah, maka kita agar tidak tertanam di dalam diri kita. Iya, kan sementara. Padahal yang ini nanti kedepannya mesti ada begini. Jadi memikirkan hasil akhir dari sebuah langkah. Yang kedua, kita menghadapi kepada orang-orang munafik. Agar kita terhindar dari kemunafikan itu. Yang pertama, kita jangan serta-merta langsung menanggapi, karena mereka sudah menyiapkan jurus-jurus untuk melemahkan kita. Seperti ada pada satu ketika ada seorang yang di dalam santri ya di pesantren itu ingin tahu gamane pengen cedek ambil dia inilah berkhianat kepada yang lain. Karena dia tahu dibiarkan sebenarnya apa tujuan itu. Akhirnya apa yang dia mau diikuti dengan jalan dia diberi banyak tugas seperti yang diharapkan. Nah, kemudian orang yang dikhianati tadi juga ada di bawahnya. Dengan dua TR Mongso akhirnya apa? Ternyata apa yang dilakukan oleh orang yang dikhianati itu ternyata apa? Nah, agar diri kita tidak terjebak itu, mikir ternyata wong sing tak sapa penake sakjane yo gak penak. Maka kita akan nggak gampang kepingin melok-melok ngono kuwi. Mereka melok berpaling lah, tidak berpaling terus. Jadi sebenarnya yang pertama adalah kita jangan langsung melayani dengan kemunafikan itu, sebab kita nanti akan terpancing. Kalau terpancing maka kita akan hilang kendali. Mewaspadai, kemudian juga tentu membentengi bagaimana baik diri kita maupun teman-teman yang lain agar tidak terjerumus pada kemunafikan.
Kemudian ya, saya tulis sedikit tentang tadi bagaimana wudhu sebelum kita langsung masuk ke bagaimana praktek pelaksanaan tarawih itu. Bagaimana wudhu dengan air aqua? Dulu kan banyak aqua yang sudah berubah nama. Itu tetap karena itu hanya karena merek atau karena tempat biasanya air gelas, air botol, dari ceret itu tidak mempengaruhi ke kesucian itu. Jadi tetap begitu memang pernah dibahas, bahkan air yang kadang-kadang untuk menjernihkan itu butuh kimia, kimia. Tetapi tidak sampai menjadi sebuah bahan pokoknya. Misalnya PDAM di daerah Surabaya itu kan bahannya asli nih, untuk menetralkan ada kapolri, ada sebagainya itu kan termasuk di situ dalam masing-masing itu dianggap hal yang tidak merusak kesuciannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna sholat tarawih masna. Sholat tarawih itu dilakukan rong rakaat, rakaat salam. Fi madhabi al-sunnah wal jamaah. Wa samiyaqul yajib ayusallima min kulli rak'atain. Fa idza sholat bisalamin wahidin lam tasihah. Menurut mazhab Syafi'i, sholat tarawih memang wajib dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Seandainya 20 rakaat salam sepisan, kan itu kan 20 rakaat usolli sunat tarawih isrina rakaatan. Terus akhirnya 20 salam lam tasihah. Menurut Imam Syafi'i dianggap tidak sah. Tapi wal Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanafiyah qalu yundabu. Nek menurut Hanafi, Maliki dan Hambali 2 rakaat salam itu hukumnya sunnah, tidak sampai menjadi wajib. Sehingga walau fa'ala bisalamin wahidin wa qa'ada ala ra'si kulli rakatin shohat ma'al karohah. Menurut Maliki, Hambali dan Maliki, Hanafi, Maliki dan Hambali, hukumnya sunat 2 rakaat salam. Sehingga seandainya melakukan 20 rakaat 1 salam itu sah, dengan catatan setiap 2 rakaat ada duduk tasahudnya. Namun ini pun dinyatakan oleh beliau itu menganggap karohah, hukumnya makruh. Nah, ama idam yakut ala kulli rakaatain fa bi istilahul mahab. Namun kalau dari 20 rakaat kemudian kok tanpa ada duduknya setiap 2 rakaat, tidak ada tasawuf, ini ulama-ulama beda seperti satu menurut pahamnya sebagian ulama. Kalau sampai jelas sudah nggak boleh, tetapi para beda. Ama Syekh Amal Hanafi kalau baca sholat 4 rakaatin bisalamin wahidin nabat ngan rakaatin ini ittifaqan. Wa idza sholat aksara min 4 rakaatin bisalamin wahidin istilafan. Madzhab Maliki, madzhab Hanafi, kalau seandainya tidak dilakukan 20 rakaat tetapi 4 rakaat dengan salam sekali, ini sudah dianggap sah sebagai ganti daripada 2 rakaat. Jadi mau ulang jenengan kok rumah terusan jadi otak rakaatan, ya tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Tetapi ini namanya tarawih nanti. Kita tidak mengikuti. Bagilah yang nunggu ansyafiin minat tarawih, bagilah yang suci. Tetapi menurut sebagian Hanafi saja, Hanafi berbeda, satu kelompok itu berbeda, tapi saya itu tetap tak boleh itu. Jadi agak itu. Wa amna Hanabilah tasyihu ma'al karohah.
Kalau seandainya 20 rakaat satu salaman, ya tetap boleh walaupun tidak dengan tahiyat awal tapi makruh. Wa amal malikiyah, kalau maliki tasihu waktu sabu isinar Ramadan. Wis tompo kok ben 20 masih salam sitok baru luru oleh kabeh. Tanpa ada kaya kudu rong rakaat, kudu petang rakaat atau kudu duduk atau tidak duduk pokok 20. Terus ini menurut mazhab Malikiyah. Terus tapi ngitungnya sing repot. Apa ada? Kelas lah. Sampai 14, kompak lu mau kadang lalu ora krono sroto kesel sarkat salam iki piye ini ayo mamune ora oke. Bolale. Dasarnya apa? Bari madzhab Malik Syafi'i kok melakukan sholat itu dua-dua. Dasarnya adalah dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul laili masna. Fa idza khashiya ahadukum subha shalla rakatan wahidatan tudiru lahu ma qad shalla. Sholat lail itu dilakukan 2 rakaat walaupun tasbih 4 kaya 2 rakaat ono nek dilakoni nek awan 2 rakaat satu salaman dengan ada yang pakai tahiyat, ada yang tidak. Tetapi kalau malam lakukanlah 2. Tapi nek sampean kabeh bangkong bae dak kok akan cukup. Lah iki kok wis tasbih tapi ku belum subuh. Nek tasbih rong rakaat iku gak nutut salat witir. Nah, karena salat witir itu karena dawuh Mbah Luk almarhum ngeten. Seandainya salat sehari semalam itu 6 waktu, bukan 5, maka 1 yang menjadi pelengkap 6 itu adalah sholat witir. Sehingga pada hadis yang innallaha witrun wa yuhibbul witra wa ma lam yutir falaysa minna. Rasulullah menamakan sholat Allah itu ganjil, senang pada ganjil, maka fa'autiru, maka sholat witir. Barang siapa tidak melakukan witir, maka itu bukan golonganku. Artinya ini diblokir. Nah, BHP nomornya diblokir, bingung. Dan ini kalau nanti kita diblokir dari kelompoknya Rasulullah, ya Allah, ya Rasul, saya kan umatmu, saya minta syafaat. Justru acara syafaat kan sudah diblokir. Witir begini. Masa tenggang ya. Sekarang masa tenggangnya sekarang. Jadi kalau sebelum diblokir masih bisa. Masa sana. Kerana tidak Jadi saking pentingnya witir, Rasulullah mengatakan pemana witir pada insan. Jadi diblokir, dipomong apa gula syafaat penting usaha apa umat saya dia bisa melakukan witir berarti belum. Ini kemudian tadi tentang sholat jamaah tadi yang saya bahas siapa nih? Jadi jamaah itu ada 9 jenis. Yang 5 itu sah, yang 4 tidak sah. Yang 5 itu makmum laki-laki, imam laki-laki bisa. Imam laki-laki makmumnya banci sah. Banci artinya memang banci bukan saking kemainnya terus keminin oke enggak. Memang punya kelamin 2. Ini sing sungsa yang sebenarnya itu. Jadi lelek uang janda kok lanang tapi kemainnya itu hukumnya laki-laki. Nyekel ku ya ora batal. Kemudian imam laki-laki makmumnya perempuan yang 4. 3.
makmumnya perempuan. Terus yang ketiga, yang keempat, imamnya laki-laki, imamnya perempuan, makmumnya perempuan. Yang kelima, sing imamnya banji, sing makmum wedok. Kalau makmumnya banji, podo-podo banji ini boten oleh. Nanti ini termasuk kelompok 4 yang tidak sah. Yang keempat, yang 4 yang tidak sah, makmum laki-laki, makmumnya laki-laki, imamnya perempuan. Satu. Yang kedua, makmumnya laki-laki, imamnya banji. Yang ketiga, makmumnya banji, imamnya perempuan. Yang keempat, banji sama banji. Kenapa banji sama banji kok tidak? Karena belum jelas ini lebih cenderung kepada banji yang laki-laki apa lebih kuat ke perempuan. Nanti kalau terjadi ternyata imamnya lebih cenderung ke perempuannya, imamnya lebih cenderung makmumnya lebih cenderung ke laki-laki, soalnya kan menurun, maka langsung divonis hal itu tidak diperbolehkan. Jadi sing wedok banji, sing lanang banji. Nah, maka dari itu dari pertanyaan tadi, gimana kalau krono anakku puasa ini nonton Quran puasa yo wis luwih ngerti timbang aku, wis wedok sing ngimami aku tak makmum. Ini tidak sahnya karena dasar mudune niku wau derajatnya dari laki-laki ke perempuan. Imam perempuan walaupun lebih alim tidak boleh menjadi imam dari makmum yang laki-laki. Baik. Tegang. Ya, wite traweh ini kan mboten enten ayat-ayat napa niku istilahnya penetapan harus ini traweh. Kan traweh itu kan muncul di Umar. Itu seandainya traweh tapi usolli sunat, terus pokoknya sholat sunat itu gimana ya? Tapi enggak usolli sunat tarwih, pokoknya sholat sunat itu. Sholat itu yang ditentukan ke sebab itu hanya sholat bulan. Usolli fardhu. Seandainya sholat duha, sholat tarawih, usolli sunatan lillahi ta'ala. Itu kenapa nek sholat yang disebabkan ada sebab niku ditentukan. Tapi kalau sholat yang seperti tarawih ini seandainya tidak tarawih ini bisa usolli sunatan lillahi ta'ala. Tetapi kalau sholat istisqa, sholat ini kan sholat yang memang ada sebab itu. Maka sholat usolli kemudian ada waktu itu apa istisqa apa. Kalau tarawih karena dijelaskan di akhir sholat lain, maka sholat itu boleh tanpa sholat usolli sunatan tarawih. Untuk membedakan ini dengan kelompok aswaja dan kelompok lain itu kan biasanya lebih terlihat pada hadis yang mereka seperti itu dihasankan oleh Al-Bani atau siapa nih, kalau nggak salah. Artinya pada saat kita berhujah, mereka juga berhujah. Nabi itu nggak gitu, dalilnya ini, dan hal itu biasanya diembel-embeli dengan yang dihasankan ya, yang dihasankan oleh Syekh Al-Bani. Nah, yang jadi pertanyaan kami kan di lapangan itu banyak orang yang mungkin nggak paham siapa itu Al-Bani dan bagaimana prosesnya, sehingga bahkan orang-orang itu sendiri banyak yang menggunakan hadis-hadis hal itu. Kalau itu mungkin merujuk dengan sesama aswaja mungkin nggak masalah. Yang jadi masalah adalah seperti yang entah itu masalah taraweh atau apa, sehingga menyudutkan ke pihak NU. Nah, bagaimana cara kita meyakinkan dengan hujah-hujah yang ada agar masyarakat juga paham sebenarnya itu mungkin Al-Bani demikian, atau kita mungkin lebih pada berbeda pandangan seperti apa, atau bagaimana ini? Bisa terjadi sebuah perbedaan. Memang
hadis yang mereka pakai itu kadang-kadang memang ada hadis yang dari sumber yang sama, tetapi misalnya Bukhari ya, dari kitab Bukhari, di saat mereka itu tidak menggunakan, saya kurang sepakat dengan, maka dari pencetakan buku kitabnya itu saja dihilangkan. Seperti yang ditemukan oleh Kiai Muhammad bahwa kitab Bukhari terbitan mereka itu ada beberapa ratus yang dihilangkan. Maka di saat nanti ada perbedaan seperti itu, begini tidak begini, yang benar adalah begini. Ya, itu memang kita tidak bisa langsung membedakan ternyata ya benar, tidak bisa. Karena apa? Kita harus memahami ilmu hadis. Dan itu tidak semua ulama dalam hal ini ya benar. Hanya memahami ilmu hadis dari perawi ini siapa yang lebih adil, siapa yang lebih dekat dengan Rasulullah, siapa yang lebih dari usianya dan seterusnya. Ada pemahaman atau belajar tentang ilmu hadis. Maka di saat ada perbedaan itu, maka kita harus berpegang teguh apa yang kita miliki. Kita belum bisa mengatakan hadismu itu gak sah karena kita belum menguasai terhadap hadis. Tetapi saya berpedoman ini itu gak sah, itu jelimu. Saya tetap ini begitu saja. Itu yang pertama. Karena kita memang belum punya rumusnya, belum tahu rumusnya. Ini kuat ini lemah itu belum tahu. Jadi tentang hadis di tanggal 9 itu kan ada hadis Bukhari yang ternyata memang ada Bukhari yang bukan terbitan seperti kita ini. Sehingga mereka, ini gak enak, memang gak enak kamu, memang dihilangkan. Iya, dihilangkan. Sampai dan di kajian ini banyak kita tapi nanti susu yang ini oke, nanti seger ada wakil yang dan kalau tidak ini bahwa biasa yang problem kalau lebih baik untuk ini apapun ini akan kita dan memang ini belum nanti terus kausa gue kudu akeh ini kudu mlaku ini yang penting ora kudu akeh tapi kudu mlaku dan lek wis mlaku kudu susuk kan lek kudu kadang-kadang mau mandek terus ya mudah-mudahan iya benar. Iya kan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.